Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Di sini kami akan memaparkan materi tentang masa demokrasi terpimpin yang disusun oleh kelompok 3. Berikut adalah nama-nama dari kelompok 3, yaitu Cinta Nuriskia, Nelda Nardini, Noel Christine, Tasya Apriliani, dan Yosri Dwi. Selamat menonton dan mendengarkan. Masa demokrasi terpimpin. Masa demokrasi terpimpin adalah masa ketika Indonesia menerapkan suatu sistem pemerintahan dengan seluruh keputusan pemerintah berpusat pada kepala negara. Pada saat itu, jabatan kepala negara dijabat oleh Presiden Soekarno. Masa demokrasi terpimpin berlangsung sejak dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 sampai tahun 1965. 1. Perkembangan politik. A. Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan dekrit yang dikenal dengan Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Isinya sebagai berikut. 1. Menetapkan pembubaran konstituante. 2. Menetapkan Undang-Undang 1945 berlaku bagi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. 3. Pembentukan MPRS yang terdiri dari anggota DPR ditambah dengan utusan dan golongan. B. Penyimpangan terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Bentuk-bentuk penyimpangan tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, Presiden menunjuk dan mengangkat anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara. Seharusnya anggota MPRS dipilih melalui pemilu, bukan ditunjuk dan diangkat oleh Presiden. Yang kedua, Presiden membubarkan Dewan Permusyawaratan Rakyat hasil pemilu 1955 dan menggantinya dengan Dewan Permusyawaratan Rakyat gotong royong. Seharusnya kedudukan Presiden dan DPR adalah setara dan Presiden tidak dapat membubarkan DPR dan juga sebaliknya. Yang ketiga, pengangkatan Presiden seumur hidup. Seharusnya Presiden dipilih setiap 5 tahun sekali melalui pemilu sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar 1945, bukan diangkat seumur hidup. C. Kekuatan politik nasional. Pada masa demokrasi terpimpin, kekuatan politik terpusat antara 3 kekuatan politik, yaitu Presiden Soekarno, Partai Komunis Indonesia, dan TNI Angkatan Darat. D. Politik luar negeri. Berdasarkan UUD 1945, politik luar negeri yang dianut Indonesia adalah politik luar negeri bebas aktif. Bebas artinya tidak memihak kepada salah satu blok yang ada. 1. Oldevo dan Nevo adalah sebutan untuk negara-negara barat yang sudah mapan ekonominya. 2. Politik mercusuar merupakan politik yang dijalankan oleh Presiden Soekarno dengan anggapan bahwa Indonesia merupakan mercusuar yang menerangi jalan bagi Nevo di seluruh dunia. 3. Indonesia dalam gerakan non-blok. Gerakan non-blok didirikan untuk menyikapi persaingan antara blok barat yang dipimpin Amerika Serikat dan blok persaingan timur yang dipimpin oleh Uni Soviet pada awal 1960-an. 4. Konfrontasi dengan Malaysia. Konfrontasi dengan Malaysia berawal dari keinginan Federasi Malaysia untuk menggabungkan Brunei, Sabah, dan Sarawak ke dalam Federasi Malaysia. Rencana pembentukan Federasi Malaysia mendapat tantangan dari Filipina dan Indonesia. 5. Pembebasan Irian Barat. A. Pada tahun 1956, Indonesia secara sepihak membatalkan hasil KBM dan secara otomatis membubarkan UNI Indonesia Belanda. B. Pada 17 Agustus 1960, Indonesia secara sepihak memutuskan hubungan dengan diplomatik dengan Belanda yang diikuti oleh pemecatan seluruh warga negara Belanda yang bekerja di Indonesia. C. Pembentukan Provinsi Irian Barat dengan ibu kota di Sulawesi Tidore untuk menandingi pembentukan negara Papua oleh Belanda. Isi Trikora. 1. Gagalkan pembentukan negara boneka Papua buatan Belanda kolonial. 2. Kibarkan sang merah putih di Irian Barat, tanah air Indonesia. 3. Siapnya untuk mobilisasi umum mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan tanah air dan bangsa. E. Peristiwa G30 SPKI 1965. Peristiwa Gerakan 30 September atau PKI
terjadi pada malam tanggal 30 September 1965. Dalam peristiwa tersebut, sekelompok militer di bawah pimpinan Letkol untuk melakukan penculikan dan pembunuhan terhadap 6 perwira tinggi TNI Angkatan Darat serta memasukkan jenazah mereka ke dalam sumur tua di daerah Lubang Buaya, Jakarta. 2. Perkembangan ekonomi. A. Pembentukan Dewan Perancang Nasional. Tugas Dewan ini adalah menyiapkan rancangan undang-undang pembangunan nasional yang berencana serta menilai pelaksanaan pembangunan tersebut. B. Devaluasi mata uang rupiah. Tujuan kebijaksanaan devaluasi dan pembekuan tersimpanan ini adalah untuk mengurangi banyaknya uang beredar demi kepentingan perbaikan keuangan dan perekonomian negara. C. Deklarasi ekonomi. Tujuan Dekon adalah untuk menciptakan ekonomi nasional yang bersifat demokratis dan bebas dari imperialisme untuk mencapai kemajuan ekonomi. 3. Kehidupan masyarakat Indonesia pada masa demokrasi terpimpin. A. Kehidupan sosial. Dinamika politik yang terjadi pada masa demokrasi terpimpin berupa persaingan antar kekuatan politik yang ada berpengaruh terhadap kehidupan sosial masyarakat Indonesia. B. Pendidikan. Murid-murid sekolah lanjutan tingkat pertama dan sekolah lanjutan atas jumlahnya banyak sekali dan sebagian besar mengharapkan menjadi mahasiswa supaya dapat melakukan pendidikan yang lebih tinggi. C. Kebudayaan. Dalam bidang seni muncul berbagai lembaga seni yang dibangun oleh partai politik seperti Lembaga Kesenian Rakyat milik PKI, Lembaga Kesenian Rakyat. Sekian pemaparan materi dari kelompok 3. Terima kasih sudah mendengar dan menonton video kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.